Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunitri Lestari dari Sistem Komputer 2019 Universitas Sriwijaya. Nah, kali ini saya akan memaparkan tentang proyek yang saya buat pada mata kuliah kecerdasan buatan untuk menilai ujian akhir semester. Baik, penelitian yang saya angkat yaitu berjudul klasifikasi supervised learning menggunakan metode SVM dengan topik medical diagnosis penyakit kanker payudara. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan ya sedikit tentang topik pembahasan yang akan dibahas ya, latar belakang penelitian, metode, dan data yang digunakan. Kemudian pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tahap yang keempat, yaitu penjelasan kode program dan juga hasilnya. Baik, nah dalam pembuatan program ya, saya membuat beberapa tahapan agar mudah dipahami oleh saya sendiri maupun orang lain yang melihat kode program tersebut. Yang tahap pertama yaitu ada penguploadan data. Nah, kemarin sudah di video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwasannya dalam penelitian ini saya menggunakan data dari cancer dari Whitson ya. Nah, pada kode pertama yaitu from sklearn dan juga import dataset, di sini adalah berfungsi untuk mengimport ya library yang akan kita gunakan. Kemudian kita membuat variabel baru yaitu cancer untuk menampung ya dataset load breast cancer yang mana kode ini dibuat untuk memuat data. Oke. Kemudian tahap kedua yaitu mengeksplor data. Setelah kita mengupload data yang kita gunakan ya, kemudian kita bisa nih mengeksplor data yang kita upload tadi, kita ingin cari tahu lebih luas tentang data tersebut. Nah, di sini pertama saya mencetak 30 ya, ini 30 label ya. 30 label pada kolom yang terdapat pada dataset tersebut. Yaitu ada min radius, min tekstur, min parameter, dan juga lain sebagainya. Kemudian di baris berikutnya yaitu saya mencetak ya, saya ingin tahu nih ya targetan dari dataset tersebut, yaitu ada dua klasifikasi kanker ya, ada malignant dan juga benign ya. Kemudian next selanjutnya, selain kita bisa mengeksplor ada variabel apa aja sih di dalam data tersebut, kita juga bisa menampilkan baris dan kolomnya dengan menggunakan kode program cancer.data.sep. Nah, data tersebut ternyata memiliki 569 baris dan juga 30 kolom. Selanjutnya, di bagian kode program ini ya, masih dalam ekspor data, kita bisa melihat nih data teratas, misalkan 10 teratas, 9 teratas, ataupun berapapun itu. Nah, dalam program ini saya mencetak ya, ingin mengetahui nih 5 data teratas dari dataset tersebut. Kemudian ini adalah aku pengen mengetahui nih, saya pengen mengetahui label kanker dataset tersebut. Karena kita ini klasifikasi ya, supervised learning, berarti kita itu melakukan pengelompokan data yang mana telah diberikan label kan, gitu. Nah, ini 0 dan 1 yang mana 0 itu malignant dan juga 1 itu benign. Tuh. Ini dari 569 data tadi. Ini labelnya. Kemudian tahap ketiga ya, yaitu memisahkan data. Nah, dalam penelitian ini kita itu kan akan memisahkan data ya.
ada dua data ya. Pertama ada data training dan juga ada data testing. Nah, data training itu bisa dikatakan suatu data untuk melatih algoritma yang kita gunakan. Nah, sedangkan data training itu adalah data yang kita gunakan untuk mengukur ya performance dari algoritma yang kita gunakan. Jadi di dalam program ini pertama kita import ya modulnya, yaitu train, test, split. Kemudian kita memisahkan nih data training dan juga data testingnya. Nah, di dalam program yang kedua ini ya, Xtrain, Xtest, Ytrain, dan juga ada Ytest ya, kita bagi ya, ada data training dan juga ada testing, yang mana 70% data training dan 30% itu data testing. Oke, kemudian yang keempat, yaitu tahap yang keempat adalah membuat model. Pertama, kita import terlebih dahulu ya, model yang kita gunakan ya, yang pastinya SVM. Kemudian membuat pengklasifikasian SVM dengan menggunakan linear kernel ya. Nah, jadi linear itu sendiri ya, biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dan juga regresi. Nah, di SVM ini dia menggunakan mode linear yang biasanya itu disebut dengan decision boundary gitu. Kemudian di bagian program yang ketiga itu melatih model menggunakan data training, ya kita bisa gunakan kode program clf.fit, xtrain, dan juga ytrain. Kemudian kita prediksi respon untuk kumpulan data training. Setelah kita membuat model ya, kemudian kita masuk ke evaluasinya nih untuk melihat ya performa dari algoritma yang kita gunakan. Kita akan mencari akurasi, kita juga akan mencari bisa melakukan evaluasi dengan presisi dan juga mencari recall. Oke, kemudian di tahap kelima ini kita akan mencari akurasi dari algoritma yang kita gunakan. Di pertama ya, program pertama kita itu harus mengimport terlebih dahulu nih, ya, yang modul yang akan kita gunakan atau library, yaitu import metric. Kemudian kita akan mencari akurasi ya dengan menggunakan kode program print akurasi, metrik, akurasi, score, Ytest, dan juga Yprediksi. Nah, jadi akurasi dalam algoritma ini ya dengan metode SVM ini mendapatkan akurasi sebesar 0,964 sekian. Nah, yang mana kita bisa mendapatkan akurasi jika dipersenkan yaitu 96,4%, yang mana itu sudah sangat baik ya angkanya. Lanjut. Nah, untuk lebih meyakinkan ya, kita bisa mengevaluasi model dengan tadi kan sebelumnya di model akurasi kan kita dapat 96% nih. Seberapa sering sih klasifikasi itu benar? Nah, untuk mengetahuinya kita bisa menggunakan confusion metric ya, untuk memudahkan kita biar tahu kesalahan yang dilakukan oleh mesin. Nah, di sini mendapatkan hasil array 61, 2, 4, dan 104. Jadi maksud dari matriks ini ya, terdapat dua kesalahan klasifikasi pengidap kanker jinak. Jadi mesin itu mendeteksi bahwa data tersebut termasuk ke dalam kanker jinak. Namun sebenarnya dua data tersebut termasuk ke dalam kanker ganas gitu. Kemudian di selanjutnya terdapat 4 kesalahan ya mesin. Dia mengklasifikasikan ya bahwa 4 data ini termasuk ke dalam kanker ganas. Namun sebenarnya 4 data tersebut termasuk ke dalam kanker jinak. Tuh. Oke, kemudian selain kita bisa mencari akurasi ya untuk mengevaluasi model, kita juga bisa mencari presisi dan juga recall-nya. Jadi presisi itu sendiri ya teman-teman
adalah ketepatan. Nah, sedangkan recall itu adalah keberhasilan. Jadi, presisi itu adalah tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem. Jadi kita bisa gunakan program Print Precision, Metric Precision, and the score, IETS, IPRED. Nanti kita akan mendapatkan nilai presisinya ya. Kemudian ada kita mencari recall ya. Nah, recall itu sendiri adalah tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sebuah informasi. Kita bisa gunakan program Print Recall, Matrix, kita panggil ya recall, and the score, masukkan Y test dan juga Y prediction ini. Kemudian kita mendapatkan nih hasilnya. Untuk presisi kita mendapatkan 0,98 sekian dan recall mendapatkan 0,96 sekian. Jika dipersenkan maka presisi mendapatkan 98% dan recall mendapatkan 96%. Dan kedua angka tersebut sudah termasuk ke dalam angka yang sangat baik, nilai yang sangat baik. Oke. Baik, kemudian kita masuk ke hasil penelitian ya. Sebenarnya sebelumnya tadi sudah kita singgung ya tentang hasil penelitiannya, tapi ini kita buat untuk lebih singkat dan mudah dipahami. Jadi hasil penelitian yang didapatkan dengan menggunakan metode SPM ini, yang pertama adalah kita mendapatkan nilai akurasi sebesar 96,49%, yang mana nilai tersebut itu dianggap sebagai akurasi yang sangat baik. Dan bisa dikatakan bahwa metode yang kita gunakan itu sudah berhasil dengan baik. Kemudian yang kedua, sistemnya atau mesin itu telah mendeteksi dua kesalahan ya. Kesalahan pertama, yaitu ada dua kesalahan dalam pengklasifikasian menggunakan algoritma SPM, yaitu dua pasien diklasifikasikan dalam kanker jinak, tetapi sebenarnya mereka menderita penyakit kanker ganas. Kemudian yang kesalahan kedua, algoritma mendeteksi 4 pasien itu diklasifikasikan sebagai pasien pengidap kanker ganas, namun dalam keadaan sebenarnya pasien itu mengalami kanker jinak. Oke, jadi kesimpulannya algoritma yang kita gunakan untuk pengklasifikasian kanker payudara itu berjalan atau menghasilkan hasil yang sangat baik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.